warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan soal, yaitu pertama, Point Estimation Maximum Likelihood (MLE) atau Maximum Likelihood Estimation. Yang kedua yaitu statistik cukup. Selanjutnya pembahasan soal pertama yaitu Point Estimation Maximum Likelihood atau MLE. Selanjutnya definisi dari Point Estimation MLE yaitu jika fungsi likelihood mengandung k parameter yang tidak diketahui yaitu L, theta 1, theta 2 sampai dengan theta k. Estimator maksimum likelihood dari theta sama dengan theta 1, theta 2 sampai dengan theta k adalah nilai-nilai dari theta 1 topi, theta 2 topi sampai dengan theta k topi yang memaksimumkan L, theta 1, theta 2 sampai dengan theta k. Selanjutnya yaitu soal untuk point estimation MLE, yaitu misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak dari populasi selibaran binomial dengan parameter 20 dan theta. Ingin ditentukan penduga kemungkinan maksimum bagi theta. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Tahap pertama yaitu mendefinisikan fungsi dari sebaran binomial. Karena sebaran binomial ini merupakan atau termasuk ke dalam sebaran diskrit, maka dia itu FMP. Nah, ini adalah fungsi dari binomial, yaitu fx sama dengan kombinasi n x dikali p pangkat x dikali 1 dikurang p pangkat n dikurang x, untuk x sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n. Karena yang ada pada soal parameternya yaitu 20 dan theta, maka fungsi atau FMP dari sebaran nominal yaitu fx sama dengan kombinasi 20 x dikali theta di pangkat x dikali 1 dikurang theta pangkat 20 kurang x, untuk x sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan 20. Di sini 20 karena n-nya pada soal itu 20. Langkah kedua yaitu fungsi likelihood, didapatkan dengan cara berikut ini. L kali theta, L dalam kurung theta sama dengan P dari I sama dengan 1 sampai N dengan F dikali XI syarat theta sama dengan kombinasi 20 dan X1 dikali theta pangkat X1 dikali 1 dikurang theta pangkat 20 dikurang X1 dikali kombinasi 20 dan X2 dikali theta pangkat X2 dikali 1 dikurang theta pangkat 20 dikurang X2 sampai dengan kombinasi 20 dan Xn dikali theta pangkat Xn dikali 1 dikurang theta pangkat 20 dikurang Xn. Maka fungsi likelihoodnya yaitu P dari I sama dengan 1 pangkat N dikali kombinasi dari 20 dan Xi dikali theta pangkat sigmahan I sampai I sama dengan 1 sampai N dikali Xi kali 1 dikurang theta pangkat 20N dikurang sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N Xi. Selanjutnya yaitu tahap transformasi, di mana mentransformasi fungsi likelihood menjadi learn, yaitu learn fungsi likelihood sama dengan learn dikali fungsi likelihood tadi, yaitu P
Pi dari I sama dengan 1 sampai N kali kombinasi dari 20 XI dikali theta pangkat sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI dikali 1 dikurang theta pangkat 20N dikurang sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan ln dikali Pi dari I sama dengan 1 sampai N dikali kombinasi dari 20 XI tambah ln theta. Pangkatnya ini ditaruh ke depan sehingga ln theta dikali sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI ditambah 1 dikurang theta dikali 20N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir turunan parsial terhadap parameter theta, yaitu dou ln L theta per dou theta. Ini menandakan turunan parsial. Selanjutnya mengetikkan kembali hasil dari transformasi sebelumnya. Maka turunan parameter yang diturunkan yaitu hanya parameter theta. Maka yang pertama dilakukan yaitu parameter tetanya itu 0 ditambah ln theta. Ingat kembali pada turunan fungsi ln yaitu y sama dengan ln kali fx, turunannya yaitu 1 per fx dikali f aksen x atau turunan dari fx. Maka 0 ditambah ln theta yaitu turunan dari ln theta 1 per theta, sedangkan turunan dari theta itu sendiri yaitu 1, maka 1 dikali sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI ditambah turunan dari 1 dikurang theta, turunannya yaitu 1 dikurang 1 per 1 dikurang theta, di mana turunan 1 itu 0 dan turunan min theta itu sama dengan min 1, maka dikali dengan min 1 dikali 20N sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan 0. Setelah itu kita turunkan sigmahannya yaitu sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI per theta. Karena positif ketemu negatif maka hasilnya negatif, maka kurang 20N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI per 1 dikurang theta sama dengan 0. Nah, bagian ini dipindahkan ke ruas kanan, maka didapat sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI per theta sama dengan 20N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI per 1 dikurang theta. Maka dihasilkan 1 dikurang theta dikali sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan 20N dikali sigmahan dari I sama dengan 1 per N dikali XI dikali theta. Didapatkan hasilnya sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI dikurang 0 dikali sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan 20N theta dikurang theta sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI. Maka didapatkan sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan 20N theta sama dengan 20N theta sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI
didapatkan theta sama dengan 1/20n dikali sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N dikali XI, sehingga didapatkan theta topinya yaitu hasil akhirnya yaitu sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI per 20N. Pembahasan soal kedua atau yang terakhir yaitu statistik cukup. Selanjutnya definisi untuk statistik cukup yaitu suatu statistik T, X1, X2, X3 adalah suatu statistik cukup bagi theta jika FMP atau FKP dari peubah acak X1, X2, X3 diketahui tidak bergantung pada theta. Berikut merupakan fungsi atau function dari statistik cukup. F X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan syarat T X1, X2, X3 sampai dengan Xn tidak bergantung pada theta. Selanjutnya yaitu soal untuk statistik cukup. Misalkan X1, X2, X3 merupakan sampel acak dari distribusi Bernoulli. Apakah statistik T sama dengan 2X1 tambah X2 tambah X3 merupakan statistik cukup untuk theta? Selanjutnya yaitu penyelesaian. Diketahui distribusi Bernoulli yaitu fungsinya f x syarat theta sama dengan theta pangkat x dikali 1 dikurang theta pangkat 1 dikurang x untuk x sama dengan 0, 1 dan 0 untuk x lainnya. Ini merupakan fungsi yang lebih spesifik karena seperti yang diminta pada soal yaitu 3 parameter x1, x2, dan x3. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu T sama dengan 2x1 tambah x2 tambah x3. Apakah statistik ini merupakan statistik cukup untuk theta? Untuk mendapatkan jawabannya maka digunakan tabel seperti ini. Dibuat tabel seperti ini. Pada kolom pertama yaitu mendaftarkan atau memasukkan kemungkinan pada x1, x2, dan x3 di mana dua kemungkinannya yaitu 0 dan 1. Untuk kolom kedua yaitu mencari nilai dari f(x) syarat theta. Dapat dicari dengan cara berikut ini. Rumusnya yaitu fx1, x2, x3 syarat theta sama dengan theta pangkat x1 tambah x2 tambah x3 dikali 1 dikurang theta pangkat 3 dikurang x1 tambah x2 tambah x3, dan tinggal memasukkan nilai dari x nya saja. Misalkan x1 nya itu 0, x2 nya itu 0, x3 nya itu 0, maka didapatkan jawabannya yaitu 1 dikurang theta pangkat 3. X nya yaitu yang ada pada kolom pertama. Selanjutnya pada kolom ketiga yaitu mencari nilai dari T. Dapat dicari atau didapatkan jawabannya dengan cara berikut ini. Misalkan ini merupakan nilai dari masing-masing X-nya. X-nya jadi untuk mendapatkan T-nya digunakan rumus T sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3. Selanjutnya tinggal memasukkan nilai dari masing-masing X-nya maka didapatkan hasil seperti ini. Begitupun dengan X lainnya. Terakhir yaitu kolom keempat, mencari nilai dari f(x) syarat T. Untuk mencari f(x) syarat T-nya itu digunakan rumus seperti ini, yaitu fx1, x2, x3 syarat theta per gt syarat theta. Pembilangnya ini
kita bisa lihat dari kolom kedua, yaitu fx syarat theta. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya sebagai pembilang. Nah, untuk gt syarat tetanya itu kita gunakan petunjuk berikut ini. Jika nilai t dan fx nya sama, maka nilai gt syarat tetanya itu dikalikan dengan banyaknya t yang sama. Misalkan untuk baris pertama ini t nya itu sama dengan 0, sedangkan 0 ini hanya sendiri, dan fx syarat tetanya yaitu 1 dikurang theta pangkat 3. Karena itu 1 dikali 1 dikurang theta pangkat 3 yaitu 1 dikurang theta pangkat 3 itu sendiri, maka dijadikan sebagai penyebut. Maka didapatkan fx syarat t nya itu sama dengan 1. Ya, selanjutnya yaitu untuk membuktikan petunjuk kedua, yaitu jika nilai t sama dan fx nya itu beda, maka nilai gt syarat tetanya itu ditambah. Misalkan pada pada baris kedua ini, untuk fx syarat t nya itu dicari dengan fx syarat theta dibagi gt syarat theta. Nilai dari fx syarat tetanya itu ada pada kolom kedua, maka ini dijadikan sebagai pembilang. Nah, untuk penyebutnya atau gt syarat tetanya itu dilihat dari t nya. T nya itu sama dengan 2. Angka 2 ini jumlahnya itu ada 2 seperti ini. Dan karena fx syarat tetanya itu beda, masing-masing t nya itu mempunyai fx syarat tetanya itu beda, maka gt syarat tetanya itu ditambah, maka didapatkan hasil 1 dikurang theta. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari tabel ini. Karena fx1, x2, x3 syarat t sama dengan t tidak bergantung theta, t sama dengan 1, 2, dan 3, maka t dikali 2 x1, x2, x3 adalah bukan statistik cukup bagi theta, karena terdapat nilai theta pada kolom keempat ini pada nilai fx syarat t-nya. Itulah tadi pembahasan soal tentang point estimation, yaitu MLE atau maximum likelihood estimation, dan statistik cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.